Disa terbangun dari tidurnya. Dan Disa pun melihat tangannya yang berlumuran henna. Dia tersenyum dan bangkit dari tempat tidurnya, lalu menari di depan cermin. Dan melihat tangannya yang penuh henna, Disa melihat tangannya lalu menari dengan senang hati. Tak lama kemudian Jagani datang dan melihat tingkah Disa. Disa melihat Jagani dengan terkejut dan berkata untuk tidak membicarakan ini kepada siapapun. Dia pun menutup pintu sambil meneguk. Di rumah Gangga berbicara dengan seseorang di telepon. Tak lama kemudian Manu datang kembali dari sekolah. Gangga berkata, "Aku tadi berkata dengan gurumu dan bertanya dari mana kau sejak 1 jam lalu." Manu berpikir tidak mungkin aku menceritakan semuanya. Dia pun berbohong dan berkata dia tadi belajar dengan teman-temannya. Aku tadi belajar dengan teman-teman. Dia pun berkata mengapa ibu berperilaku sangat khawatir. Gangga berpikir aku khawatir tentang Ratansik, simbol yang datang ke desa, dan berkata, "Mengapa kau tidak makan dari tadi?" Dia pun menjawab, "Aku sedang tidak lapar." Disa pun melihat tangan Nimboli dan mengangkat tangannya. Dia berkata, "Mehdi Nimboli indah." Tak lama kemudian Kamli menabrak Nimboli yang keluar dari kamarnya dan berpikir ibu sepertinya lupa untuk mengunci pintu kamarnya. "Aku akan menghapus noda Mehdi dari tanganku." Jagani datang ke kamar Disa dan mengingat Disa menari dan memintanya untuk tidak menceritakannya ke siapapun. Disa meminta Jagani untuk menutup pintu. Lalu Jagani duduk di lantai tepat di dekat Disa. Disa berkata, "Kau harus berjanji kepadaku bahwa tidak akan memberitahu rahasiaku kepada siapapun." Jagani pun mengangguk. Disa berkata, "Suamiku sangat mencintaiku. Dia memanggilku dengan nama Garchi Maharani." Jagani berkata itu adalah nama yang indah. Disa pun berkata, "Kecantikan ini adalah musuh bagiku." Flashback ditampilkan. Disa berkata, "Suamiku adalah seorang pria yang elegan. Tapi iparku, yaitu Ahiraj Aji, adalah orang yang sangat licik. Waktu itu dia belum menikah. Akhir-akhir itu menatapku dengan nafsu dan membuat hidupku menjadi sengsara. Dia lupa bahwa aku adalah istri saudaranya." Flashback kembali ditampilkan. Jagani sedang memasak dan Ratansing mendekatinya dan memegang tangan Disa. Ahiraj pun selalu menatapku dengan nafsu. Ahiraj selalu minta uang dari suamiku, tetapi suamiku selalu memberikannya. Disa berkata, "Aku berpikir suatu saat aku akan memberitahu." 1 tahun telah berlalu. Aku ingin memiliki seorang anak, tapi Disa divonis tidak bisa memiliki anak. Suamiku mulai tidak mencintaiku.
tapi tidak pandangan Ahiraj kepadaku. Pandangan Ahiraj tidak pernah berubah, dia sepertinya memiliki niat jahat. Disa berkata kepada Jagani, Ahiraj menginginkan uang dan harta suamiku, sehingga dia berhasil membunuh saudaranya sendiri. Jagani pun terkejut dan bertanya, benarkah ucapanmu itu, Disa? Disa pun berkata, iya, itu benar. Aku berbohong untuk menutupi kesalahannya. Aku tidak bisa melupakan hari itu. Flashback kembali ditampilkan. Disa melihat tubuh suaminya tergeletak. Ahiraj berkata, kau kendalikan emosimu. Disa berkata, kau jangan menyentuh diriku. Disa mendengar percakapan mereka, Ahiraj dan satu preman yang telah membunuh suaminya. Ahiraj memberikan sejumlah uang kepada penjahat itu, karena dia sudah melenyapkan nyawa saudaranya sendiri. Namun, preman itu berkata untuk meminta uang yang lebih, karena dia membunuhnya dengan susah payah. Nah guys, segitu aja ya berita terbaru terupdate mengenai Balikka Fadu. Jangan lupa nantikan video terbarunya ya. Terima kasih dan jangan lupa di subscribe channel ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali. Puja sedang menunjukkan hasil tes kehamilan kepada Manu. Hasil tes apakah ini? Mengapa kau memberikannya kepadaku? Tanya Manu kepada Puja. Puja mengatakan bahwa itu adalah tes kehamilan. Betapa terkejutnya Manu melihat hasil tes itu karena Puja dinyatakan positif hamil. Tampak Puja menangis mengetahui hasil tesnya. Ia khawatir dengan masa depannya, mengingat dia masih sekolah. Kemudian Manu menenangkan Puja. Dia berharap hasil tes itu salah, sehingga Puja tidak benar hamil. Puja masih menangis dan menyesal telah terlanjur melakukan hal bodoh itu bersama Manu. Sekali lagi Manu menenangkan Puja agar tidak mengkhawatirkan tes pack itu. Kita akan mengetahui hasil tes ini dari laboratorium, ucap Puja. Manu pun pulang dan bertemu dengan ibunya. Ibunya Gangga bertanya tentang sekolah Manu. Manu lalu menjawab bahwa semua baik-baik saja. Gangga hendak membuka tas Manu, tapi dia mencegahnya dengan alasan yang dia buat-buat. Gangga mulai curiga dengan sikap Manu, yang kemudian menyuruh ibunya pergi. Manu langsung membuka hasil tes kehamilan Puja. Dia khawatir ibunya Gangga menemukan hasil tes tersebut. Keesok harinya Manu dan Puja datang ke sebuah laboratorium kesehatan. Manu telah mendapatkan hasil tes kehamilan Puja. Dia kemudian membukanya. Betapa terkejutnya mereka dilambar hasil tes kehamilan. Puja telah positif hamil. Puja terkejut dan semakin bersedih. Puja menangis karena tak kuasa menghadapi aib itu. Tak ada jalan lain, lebih tepat kecuali kita harus menggugurkan kandunganmu, kata Manu dan Puja. Puja sangat terkejut dengan rencana jahat Manu. Mereka kemudian berdebat tentang hal itu. Namun Manu berisik keras.
Demi masa depan masing-masing kita harus menggugurkan bayi itu, kata Manu. Sementara Puja tak setuju dengan niat Manu, yang meyakinkannya lagi bahwa semua akan baik-baik saja bila ditangani oleh dokter profesional. Puja akhirnya mengingat keinginan Manu. Manu pulang dan sedang gelisah dengan kehamilan Puja. Gangga semakin curiga dengan tingkah laku anaknya tersebut. Gangga mencoba menanyakan hal tersebut kepada Manu. Namun justru Manu marah dan mengatakan ia tengah mendapat tugas dari sekolah tentang penelitian aborsi. Manu kemudian menemui seseorang dokter dan meminta bantuan untuk aborsi. Betapa terkejutnya dokter tersebut dengan permintaan seorang remaja seperti Manu. Dokter tersebut kemudian ragu, namun Manu terus mendesaknya. Akhirnya sang dokter menyetujui permohonan Manu, lalu memberikan persyaratan administrasi. Betapa terkejutnya Manu melihat jumlah uang yang harus disiapkan untuk proses itu. Manu yang terlihat bingung dan tak tahu jalan keluar, kemudian menyetujuinya. Dia berjanji akan mendapatkan uang sebanyak itu dengan segera. Dia kemudian keluar dengan langkah gontai. Ia tak tahu harus berbuat apa lagi. Bingung memikirkan cara mendapatkan uang sebanyak itu dalam sebentar. Tiba-tiba saat itu Nenek Kalyani ada di sana dan menenggar Manu. Nenek Kalyani bertanya-tanya, apa yang telah dilakukan oleh Manu di sini? Kata Nenek Kalyani curiga dengan kelakuan Manu. Apakah yang akan dilakukan Manu ya untuk mendapatkan uang sebanyak itu? Segitu aja ya berita terbarunya ya. Jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di like juga dan komen dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih.